kita mulai belajar pada hari ini, maka kita serahkan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan supaya proses belajar kita hari ini berjalan dengan baik. Untuk itu kami percayakan kepada anak kami Anindya untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersama doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari rumah hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, tidak ada balasan selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berkati kami agar kami bisa tahu apa yang diberi oleh Bapa. Juga Tuhan, dosa-dosa kami akan buat dan dapat ini hapuskanlah, biar tidak menjadi penghalang bagi kami. Hanya ini doa ini kami serahkan ke dalam tangan. Amin. Amin. Terima kasih buat anak kami Anindya telah membawa kita dalam doa pagi ini. Dan sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mengabsensi dulu. Mesra, Hadir Bu. Lovis, Hadir Bu. Grace, Hadir Bu. Ire, Hadir Bu. Lesti, Hadir Bu. Anindya. Hadir Bu. Dan orang yang hadir pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh anak kita, Grace. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita menyanyi dengan judul Ganda Pancasila 3. Ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih buat anak kami. Dan sebelum kita masuk pada topik yang baru, Ibu harus mengingatkan pelajaran sebelumnya. Mungkin siapa tahu anak-anak kami sudah lupa dan belum membaca di rumah. Dan Ibu yakin bahwa anak-anak Ibu telah membaca di rumah. Iya kan? Iya, Bu. Siapa yang sudah membaca semalam? Saya, Bu. Iya ya, sudah membaca. Siapa yang tidak lupa materi sebelumnya yang telah kita pelajari sebelumnya? Saya, Bu. Hah? Silakan berdiri. Siapa? Saya, Bu. Oh, silakan. Bermain di lingkungan rumah teman. Iya, bermain di lingkungan rumah. Tepuk tangan buat. Ini memang anak yang bisa dicontoh. Begitulah teman-teman yang lain, Anindya, belajar di rumah nak. Supaya seperti temanmu Grace, bisa tidak lupa apa pelajaran sebelumnya. 1 minggu, 1 bulan, dia tidak pernah lupa. Karena sering buka buku. Kalau kita sering buka buku, maka pelajaran sebelumnya tidak pernah lupa, tidak pernah terlepas dari pikiran anak-anak kami. Tetapi kalau tidak pernah membuka buku, dari sekolah sampai di rumah, tidak pernah buka buku, habis di rumah udahlah buang saja tasnya, buang saja bukunya di samping lemari. Nanti besok kalau pergi ke sekolah, mana tasku mama, mana buku mama, baru persiap. Itu namanya bukan anak lagi yang pintar, nggak mau lagi pintar itu. Tetapi anak yang mau pintar harus buka buku malam hari. Harus diingatin apa pelajaran kita tadi
dengan subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Itulah judul topik kita, pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu anak-anak kami yang kalian sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana cara bermain di lingkungan. Anak-anak kami tidak lupa bagaimana cara kita bermain, ya kan? Iya. Anak-anak kami pasti mayoritas anak-anak kami bermain di rumah, bermain di lingkungan rumah. Apa itu yang dikatakan dengan bermain? Salah satunya anak-anak kami bermain kelereng. Itu juga dikatakan itu bermain. Bermain di lingkungan sekolah. Ayo kawan-kawan seperti anak kami Grace, ada kawannya sampai rumah pulang rumah. Ayo kita bermain. Bermain di mana kawan? Bermain di lingkungan rumah pula. Atau di lingkungan rumah. Itulah nak yang dikatakan bermain di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan sekolah juga ada juga dikatakan itu seperti main lompat-lompat tali. Kalau bertemu sekarang kalau jam istirahat, ayo kita bermain lompat tali, ayo kita main kucing-kucingan. Mana? Di pekarangan rumah. Itu dikatakan juga di lingkungan sekolah. Ada bedanya lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Anak-anak kami bisa membedakan itu. Bagaimana bermain di lingkungan rumah dan bermain di lingkungan tempat yang lain. Sudah bisa membedakan? Sudah, Bu. Itu mari kita mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Melalui video tersebut, maka anak-anak kami bisa mengamati apa itu yang ada atau yang Ibu tayangkan pada video tersebut. Lihat dan amatilah video yang Ibu tayangkan. Sudah dengar? Sudah, Bu. Halo adik-adik semua, kita belajar bersama-sama yuk. Kita belajar tema bermain di lingkungan. Nah, untuk subtema yang pertama ada bermain di lingkungan rumah. Tentunya banyak sekali benda-benda yang dapat untuk yang cair, kita pegang, akan basah-basah. Untuk contoh dalam yang kasar, di antaranya ada batu, ada pasir. Untuk contoh yang halus, di antaranya ada kapas, ada bulu. Untuk contoh yang cair, di antaranya ada air. Nah, selain itu juga benda mempunyai bentuk yang beragam dan juga ada yang tetap dan juga ada yang berubah. Yang berubah di antaranya adalah air. Mengapa air berubah? Jika kita masukkan air ke dalam mangkok, maka air akan membentuk mangkok. Kita bisa lihat bahwa bentuknya berubah, yang asalnya dari gelas berubah menjadi mangkok. Lalu ada benda yang tetap tidak berubah, seperti misalnya ada benda padat yang itu pensil. Jika kita memasukkan pensil ke dalam gelas, maka pensil akan menjadi pensil. Jika kita masukkan pensil ke dalam mangkok, maka pensil akan tetap seperti pensil, tidak seperti mangkok. Sebab itu, benda tersebut bersifat atau mempunyai bentuk yang tetap berubah. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan belajar terus. Sampai jumpa. Oke anak-anak, siswa kami sudah bisa melihat video tadi? Sudah, Bu. Video tersebut menayangkan kepada kita benda-benda yang ada di sekitar Rumah. benda-benda yang bisa kita raba, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Benda tersebut yang ditayangkan tadi, benda itu anak-anak berbeda-beda. Ada kapas sama batu ada bedanya. Ya anak-anak ya. Batu bersifat kasar. Coba kalian tahu kalau batu itu kasar, ya?
kasar. Kemudian kalau kapas atau bulu itu halus kalau kita sentuh dia lembut, halus dia. Tetapi kalau batu agak kasar kalau kita sentuh. Kalau kita pegang agak tangan kita sakit. Itu sifat daripada benda. Apa ini? Pensil. Ini pensil. Ini juga bisa dikatakan benda. Ini dikatakan benda. Ini benda, pensil. Ini benda, ini tidak akan berubah atau berubah? Tidak. Ini pensil dikatakan benda tidak pernah akan berubah. Pensil tetap pensil. Kalau saya patahkan dia tetap dikatakan pensil. Tidak pernah berubah. Kemudian ada lagi contoh-contoh yang lain. Yang anak-anak kami tahu apa itu benda. Tahu? Apa saja contoh yang ada di sekitar dalam ruangan ini? Apa saja yang kalian tahu benda yang ada dalam ruangan ini? Meja. Apa lagi? Kursi. Buku. Pulpen yang termasuk tadi pulpen. Apa lagi? Jendela. Jendela. Pintu. Papan tulis. Apa lagi? Kayu. Apa lagi? Ya. Banyak sekali benda-benda yang ada yang bisa kita lihat di ruangan ini. Banyak benda padat yang bisa kita raba di ruangan ini. Kemudian anak-anak kami ada juga benda yang berubah. Oh iya, anak kami Anindya. Iya Bu, pohon itu benda. Oh, pohon itu bisa dikatakan benda. Ya, anak kami Grace, pohon itu semua pohon yang ada di luar itu dikatakan benda. Yang lain juga bisa mengerti. Bisa Bu. Mudah-mudahan ke depan anak-anak ibu lebih pintar lagi untuk menjawab pertanyaan. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, jika ada pertanyaan dari teman langsung dijawab. Itulah anak ibu harus pintar. Untuk kelompok 1 silakan tulis nama dan Nak. Ana. Kerjakan. Nanti habis ini ada lagi. Baca soalnya, baru jawab. Ini kesat atau tidak halus? Nah, baca. Sudah, lembar pertama sudah. Jawabanmu basah. Rinjit lembut atau tidak kasar. Jawaban kalian apa? Halus. Oke, terakhir Berbeda dari semula. Berubah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 bisa menjawab. Kemudian kelompok 2 silakan berdiri dan bacakan hasil diskusi kalian. Tidak berubah keadaan atau bentuknya tetap. Hmm. Kesat atau tidak halus. Jawaban
Dari kelompok 3, silakan siapa utusan? Tidak Edo dengarkan. Tidak berubah keadaan atau bentuknya. Jawabannya adalah tepat. Iya. Kesat atau tidak halus. Jawabannya adalah kasar. Iya. Mengandung air. Jawabannya adalah basah. Iya. Licin, lembut atau tidak kasar. Jawabannya adalah halus. Iya. Berbeda dari semula. Jawabannya adalah berubah. Iya, tepuk tangan buat kelompok 3 hari ini. Namanya anak Pintar. Ya, pintar. Mari kumpulkan LKPD-nya. Mari, silakan. Sini. Oke. Ya. Ada dari kelompok 1 ada 4 batu-batu kecil, kelompok 2 juga ada, kelompok 3 juga ada 4, berarti 3 kelompok. Kalian punya yang satu ini punya batu berapa? 4. Yang ini berapa? 4. Yang ini berapa? 4. Ini kelompok berapa semua kelompok ini? Kelompok 3. Ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok mempunyai batu 4. Maka ini 4. Jika saya gabungkan ini, ada kelompok 1 memiliki 4 batu kecil dan ada kelompok 2 memiliki batu kecil. Berapa ini semua? 8. Kalau saya gabungkan, saya ambil ini lagi, batu dari kelompok 3 ini berapa semua? 11 pintar. Berarti 4 ditambah 4 berapa? 8. Ditambah 4 12. Pintar-pintar ya anak-anak ibu, pintar. Ini batu kalian 4 berarti 12 semua. Kalau kita mengalihkannya, bisa kita kalikan berapa ini? 12. Ini 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Ini 3. Ada 3, kita mengumpul ada 3 kelompok kalian. Ya, kita kasih 3. Ada benda memiliki 4. Kalau kita mengalihkan 3 kali 4 berapa? 12. Jumlah benda di setiap kelompok memiliki 4. Jadi keseluruhan benda yang ada di ruangan ini ada 12. Ini benda-benda kasar yang kalian miliki. Kemudian ini buku juga. Ini kertas yang ibu bawa. Ada berapa ini kertas? Ada berapa ini? 3. Ada berapa ini? 3. Ini berapa? 3 semua. Bilang 3 semua. Ini 3. Yang saya tunjukkan berapa? 1. Yang itu saya ibu tunjukkan 1. Yang kalau ibu ini berapa semua yang ibu tunjukkan? 2. Ini berapa semua? 3. Ada 3. 3. Berarti ini buku ada 3. Ini buku bisa dikatakan yang saya bawa ini adalah benda. Ini buku benda yang tidak pernah berubah bentuk. Tidak pernah berubah bentuk. Ini benda tidak akan pernah berubah bentuk. Bagaimanapun dia tidak pernah berubah bentuk. Maka untuk itu ada LKPD yang bisa kalian
bagaimana menjawab pertanyaan yang ada pada RKPD untuk bisa kalian jawab bersama. Nanti Ibu bagikan RKPD-nya untuk bisa kalian jawab. Satu lagi, diskusikan. Oke, jawab. Sudah siap? Kalau sudah siap, dikumpulkan. Ya, silakan. Ya, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2, kelompok 1. Ya, silakan. Ya, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2, kelompok 1 sudah siap. Iya. Oke, kalau sudah siap silakan. Sudah, ya. Oke. Silakan. Sudah siap semua? Sudah. Ini nanti Ibu periksa di rumah. Besok Ibu bagikan. Mana Ibu periksa di rumah dan kamu tahu hasil diskusi kelompok kalian. Sudah mengerti? Sudah. Dengarkan baik-baik pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tentang perbedaan benda-benda. Kesimpulan bahwa pelajaran kita hari ini tentang bermain di lingkungan. Kesimpulannya kalian bisa membedakan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kesimpulan
kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Bisa membedakan mana itu benda pada dan mana itu benda halus. Ya, kalau di rumah ditanya adik-adik, apa perbedaan benda tadi? Itulah kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, maka kita menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh teman kita, Resti. Silakan. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Teman-teman, mari kita menyanyi. Sinoke dengan balik. turut. Satu Nusa Tiga, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan buat. Oke, seperti biasanya sebelum kita pulang, apa yang kita lakukan? Berdoa. Oh, kita berdoa supaya perjalanan kita sampai di rumah dengan selamat. Untuk itu, kepada anak kami Grace untuk memimpin kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau pulang. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan kepada kami hingga kami di rumah sampai di gedung sekolah. Tuhan Yesus, kami berpisah-pisah di ruangan sekolah kami. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami yang mengajari kami pada hari ini. Tuhan Yesus, begitu juga buat orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, begitu juga buat teman-teman kami yang belum hadir pada hari ini. Kalau mereka sakit, sembuhkanlah penyakit mereka. Tuhan Yesus, hanya itu akan kami serahkan ke dalam tangan dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih sampai di sini pertemuan kita, dan selamat siang. Silakan pulang.